Halo, assalamualaikum. Untuk video ini saya sedikit berkomentar kasus yang lagi rame. Jadi kasus KDRT antara artis L dengan RB ya. Pada saat kejadian timbul KDRT, artis L ini langsung melaporkan ke polisi. Pada saat itu saya terus terang salut dengan sikap untuk melaporkan, karena memang KDRT ini bukan sesuatu yang sebenarnya bisa ditolerir ya. Jadi kasus-kasus yang harusnya memang tidak boleh ada gitu. Saya paling membenci seorang laki-laki yang berani untuk memukuli istrinya, walau kesalahan apapun. Tidak layak seorang istri untuk dipukuli. Tetapi di sini saya tidak bercerita tentang kasus artis L ini ya. Jadi saya lebih bercerita pada masalah yang pernah saya hadapi sendiri. Ketika saya jadi dokter umum, saya pernah mendapatkan pasien yang setiap kontrol selalu dengan keluhan luka. Jadi bisa gigi berdarah, kemudian lebam, kemudian tangan lebam, perut lebam, mata kadang-kadang kayak ada pecah pembuluh darah di matanya. Pokoknya setiap kontrol pasti seperti itu. Ketika ditanya, jawabannya sama, jatuh, kejedut, macam-macam, tapi selalu kayak gitu. Karena saya nggak percaya, akhirnya saya desak terus-menerus. Akhirnya si pasien ini jujur kalau dia memang selalu dipukuli sama suaminya. Nah, ketika dia bercerita seperti itu, otomatis saya terus terang nggak terima ya. Jadi walaupun bukan siapa-siapa saya hanya seorang itu, tapi saya nggak terima kalau pasiennya dipukuli terus-menerus. Saya anjurkan untuk si pasien segera lapor polisi, tapi dia nggak mau karena dia mencintai suaminya, dia takut untuk kehilangan suaminya. Dan saya waktu itu berinisiatif sendiri, saya telepon Kapolsek, dan ini pasien saya selalu dipukuli sama suaminya dan selalu dalam kondisi babak belur. Dan dengan koordinasi dengan Pak Kapolsek, dijemput suaminya, kemudian diproses, ditahan. Jadi ditahan. Nah, besoknya si istri datang ke saya, "Dok, tolonglah dok, suami saya itu jangan ditangkap, jangan siapa yang nanti yang membiayai dia dan sebagainya." Akhirnya ya karena istrinya menolak suami ditahan, udah akhirnya kita anggaplah pembelajaran aja untuk suaminya. Dilepaskan suaminya dengan perjanjian tidak boleh mengulangi kesalahan tersebut. Dan setelah itu pasien nggak pernah kontrol lagi. Lama nggak pernah kontrol, saya anggap sudah selesai. Tapi endingnya ternyata si pasien itu meninggal karena si suami nggak terima kasus apa, nggak tahu lah masalahnya, tapi KDRT-nya terus berlanjut sampai suatu ketika bablas dan si pasien saya meninggal. Sedih, kecewa banget pasti ngalamin hal tersebut, seharusnya bisa dicegah. Jadi pembelajaran bagi kita, ada watak yang masih bisa diubah, ada yang tidak. Jadi kalau suamimu sering mukul, jadi kalau kamu mencintai suami, cintai dirimu sendiri dulu, jangan sampai kebablasan. Untuk perkara artis L sama RB saya nggak urusan, tapi untuk pembelajaran aja bagi kita. Kalau memang si suami sudah sering nyakitin, kita nggak tahu sampai seberapa batas kemampuan si istri menerima pukulan itu. Jangan sampai seperti kasus yang saya ceritakan, si pasien meninggal. Nggak tahu prosesnya selanjutnya gimana, karena kebetulan saya juga sudah tidak bertugas di sana. Tapi yang terakhir saya tahu pasiennya meninggal. Padahal mungkin ya kalau dia sebelumnya diproses cerai dan sebagainya, mungkin dia masih bisa hidup walaupun sebucin apapun. Kalau sudah disakiti, sudahlah, cari cowok lain banyak. Jadi pembelajaran aja. Jadi semoga artis L sama RB benar-benar, kalau memang RB bisa memperbaiki diri sendiri, alhamdulillah. Kalau enggak, ya pokoknya yang penting selamat. Semoga ada manfaat ya. Jadi disclaimer dulu, saya ini tidak membicarakan artis L, tapi ini kasus yang pernah kita hadapi untuk pembelajaran kita sama-sama. Semoga ada manfaat. Kalau mau komentar, di kolom komentar aja, nanti kita diskusi. Oke, sampai ketemu di video berikutnya.